Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti apa kali bahasa sahur nih ya? Sudah tapi sedikit jadi. Mau tambah di sini di rumah. Bisa. Dia bisa jadi. Kado kan tak mau pakai. Atau kan di uang kami warna barang. Bawa jat nasi. Nah pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ketemu di hari ke-12 ini Ramadan 1443 Hijriah di acara Dialog Pak Kiai dan Dentayang. Nah, masih narasumber kita, beliau adalah Kiai Haji Dr. Amrullah Amri MA, Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, dan beliau juga pimpinan Pondok Pesantren Ilmul Yakin, Tompo Bulu Maros. Dan yang terakhir ini pimpinan Amhatur, Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Nah, selalu dan setiap kali dibuka ini selalu saya tuh menanyakan alangkah baiknya barangkali Pak Kiai kalau kita umroh di bulan suci Ramadan. Nah, apa itu anunya itu Pak Kiai? Akan pasti ada anunya. Ada lebih dari hari-hari di luar Ramadan. Ya, sudah berkali-kali saya menyampaikan ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanyakan seorang perempuan yang berkata, "Ma mana'aki antahujja ma'ana, apa yang menyebabkan engkau tidak berhaji bersama dengan kami?" Berkatalah perempuan itu, karena saya sibuk mengurus onta, dan kalau saya berangkat tidak ada yang kasih minum onta saya. Maka Rasul berkata, fa inna umratan fi ta'dilu hajjah. Maksudnya begini, fa innal umrata, sesungguhnya umrah itu fihi, di dalamnya, di dalam Ramadan yang dimaksud, ta'dilu hajjatan, maka kedudukannya itu sama dengan haji. Dan pada hadis lain, fa innal umrata fi ramadhana taqdi hajja ma'i, sesungguhnya umrah itu pada bulan Ramadan kedudukannya sama haji bersama aku. Jadi umrah Ramadan itu seakan-akan berhaji bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mana kamanjo dan tanya pun nanti doi. Jadi umrah di luar Ramadan saja itu tidak apa-apa. Di Ahmatur itu setiap bulan program. Oh, jadi biar bukan cuma bulan puasa nih. Bukan di luar Ramadan. Maka di Ramadan itu mahal, di luar Ramadan murah. Oh, ya. Jadi kalau di Amhaturi itu, kalau di luar Ramadan murah gini. Baik nih kalau murah ini kan. Tapi biar murah kalau tidak ada uang mahal. Ya, biar juga mahal kalau ada uang itu kan murah. Ini alamatnya pendengar di Tuku Umar 10 nomor 46. Nah, kalau mau ki mendaftar bisa. Nanti saya antar ki ke sana. Datang ki dulu dari RRI, jangan ki langsung ke sana. Saya gantar dulu. Ini banyak peserta saya lihat ini mendengar juga ini dari Universitas Gorontalo, Universitas Negeri Gorontalo. Ini Samharir dan kawan-kawan. Iya, dari Gorontalo tahu tadi. Tapi ngantuk-ngantuk saya lihat ini. Belum sahur kapan? Saya tahu kau sahur senam. Salah. Nanti kita panggil itu pakai sudah tawari ki sahur. Panggil Jo. Nanti belum puasa. Dari Gorontalo. Nah baik, pendengar, ini pertanyaan yang langsung, ini pertanyaan pertama ini Pak Kiai. Dari Abdul Karim di Selayar. Ibillah na batu bahal lainnya. Assalamualaikum Pak Kiai dan Tayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya berumur 80 tahun. Tua mi anjo. Tua mi pasti ya. Masih kuat ke masjid. Oh iya. Dan selalu ingin sholat di masjid. Baju kita saya sering melarang beliau karena khawatir usia beliau sudah cukup tua. Ayah saya tidak terima dan marah. Apakah saya sudah termasuk anak durhaka? Nggak, dia sayang sama orang tuanya itu. Tapi orang tua yang seperti ini dan Tayang itu pintu surga sudah terbuka untuknya. Pintu surga sudah terbuka untuknya orang-orang yang hatinya senantiasa tergantung di masjid. Tagentu mentomnya tina di masjid. Jadi kalau dia tidak injak masjid kayak ada sesuatu yang kurang. Biar hujan pakai payung. Tapi anaknya ini ada sayang orang tuanya. Tapi sesungguhnya kalau sayang orang tua jangan dihalangi ke masjid, temani ke masjid. Rendrengi, sompoi. Iya. Itu ceritanya Wais Al-Qarni,
Tuh ada di masa Rasul. Tuh Wais Al-Qarni tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Tapi Rasul tahu karena nama itu diberitakan oleh malaikat. Bahwa ada orang di Yaman namanya Wais Al-Qarni. Kalau dia berdoa itu, ketujuh pintu langit itu terbuka dan doanya diperkenankan masuk. Terkenal namanya di langit ini Wais Al-Qarni. Ditelusuri apa masalahnya, apa amalannya. Ternyata bukan tahajudnya, bukan duhanya, bukan puasa Senin Kamisnya, tapi baktinya sama orang tuanya. Wah, luar biasa. Bayangkan dari Yaman sampai Mekah dia gendong mamanya. Mana ada anak begitu? Dari Makassar ke Mamuju PP. Dia gendong. Biar mami masuk surga itu kau. Itulah kelebihannya Wais Al-Qarni. Itu kalau manusiawi itu cara berpikir. Baru dia tawaf lagi dia gendong mamanya. Lalu dia doa, mamanya saja terus dia sebut. Ya Allah ampunkan dosanya mamaku. Ya Allah masukkan di surga mamaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah ampunkan dosanya mamaku. Masukkan di surga mamaku. Sampai histeris mamanya menangis. Wah, nah jauhnya Yaman sampai ke Mekah kau gendong saya. Tawaf kau tidak mengizinkan saya menginjakkan kaki dan mengitari Ka'bah. Kau doa namanya mamamu kau sebut. Kenapa kau tidak sebut namamu? Kenapa kau tidak berkata ampunkan dosanya mamaku dan dosaku juga? Masukkan di surga mamaku dan aku juga. Kenapa tidak masukkan dirimu? Hanya kau bilang ampunkan dosanya mamaku. Masukkan di surga mamaku. Kenapa begitu nak? Dia bilang Wais Al-Qarni kalau di pengadilan Qadhi Rabbul Jalil di Padang Mahsyar, di saat berkumpul semua manusia di situ, terus kedengaran lewat pengumuman. Sudah diumumkan nama yang masuk surga dan kedengaran namanya mamaku yang disebut untuk masuk surga. Inilah puncak kebahagiaanku, Mak. Hebat mentong kita anak. Dan kalau disebut namanya mamaku, aku yakin. Karena tidak ada mama mau melihat anaknya sengsara. Tidak ada mama mau melihat anaknya. Persis pakai. Itulah. Mau susah anaknya. Mau susah. Maka pasti mama berkata malaikat, mana anakku Wais Al-Qarni yang pernah gendong saya tawaf dan sa'i. Panggilkan malaikat. Maka diumumkan yang kedua. Disampaikan kepada seluruh manusia yang ada di Padang Mahsyar. Nama yang bernama Wais Al-Qarni. Ada mamanya menunggu di pojok ini. Silahkan datang. Maka begitu datang langsung dipegang tangannya sama mamanya. Lalu malaikat, saya sudah mau masuk surga. Ini anakku yang saya cari. Sudah ketemu. Kata malaikat, kata. Masuklah dia. Dia gendong mamanya. Mana ada mahasiswa Universitas Gorontalo di sini pernah gendong mamanya? Dari Makassar ke Gorontalo. Gendong bingung. Baru sedikit disuruh membantami. Membantah. Jangan dulu lagi main ke ini PS4 Biasa orang kalau sudah beristri, istrinya layani terus. Kalau istrinya biar demam sedikit, rumah sakit, Siloam. Tapi mamanya batuk sudah 3 bulan, dia bilang daun serikaya direndam baru minum airnya. Gigi itu. Iya, daun samiroto. Jadi kalau orang tuanya pelit ki. Tapi kalau istrinya baru demam sedikit langsung dibawa dokter yang mahal. Itulah. Iya. Kalau amakna paling obat-obat bodres. Tari Safulla, Tari Sulpa. Jadi sayangi orang tua tadi, begitu intinya. Orang tua itu apalagi mama di atas daripada segalanya. Orang bisa jadi rektor doa mama itu, bisa jadi jenderal doa mama itu. Istri baru kemarin. Baru kemarin itu istri. Dan tayang berapa tahun istrinya? Sudah 20-an. 20 tahun. Mamanya berapa tahun? Lama. Itulah makanya mesti dinomorsatukan mama daripada istri. Tapi orang kasihan dia belikan baju lebaran istrinya harga 1 juta. Mamanya dia belikan cakar. Tidak ada seimbang. Iya. Pakai mobil lagi hari lebaran dia yang ngestirki. Di sampingnya adalah istrinya. Bangku kedua anak-anaknya. Mamanya di bagasi. Si campur lame kayu na mandike. Nampala kana riwain tu kiti kakak pamate. Anak durhaka tunggal. Jadi termasuk anak durhaka. Contoh jangan den tayang. Contoh. Maksudnya ini tidak ada anak yang sekarang yang mau gendong anunya. Ini ilustrasinya ini sangat bagus. Itu memberikan contoh yang bagus. Kisahnya tadi itu Pak Kedi. Itu mama kasihan.
di atas daripada segalanya ya Allah. Iya. Dia hamilkan kita 9 bulan 9 hari, 9 jam 9 menit 9 detik. Iya. Itu umumnya orang hamil segitu, atau arti yang melahirkan 9 bulan 10 hari denta ya. Iya. Dulu itu yang umum, kecuali sekarang baru 2 bulan sudah nikah. Itu namanya praktis, ekspres, menjalani daripada kebiasaan. Astagfirullah. Nah, sekarang kita lanjut lagi Pak Kiai. Ini pertanyaan kedua dari Pak Yahya di Makassar. Assalamualaikum Pak Kiai dan Dayang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang mualaf. Puasa tahun ini puasa pertama saya. Apakah saya boleh batal puasa karena belum terbiasa puasa? Atau bolehkah saya puasa setengah hari sebagai latihan? Ikan matong main bola. Latihan. Umurnya berapa tahun? Nah, ini kan mualaf gini ya, umurnya saya kira bapak-bapak ini. Mualaf itu kan orang yang baru masuk Islam. Ya, dia masih proses pembelajaran. Seandainya dia puasa setengah hari, tidak ada orang puasa setengah hari. Itu puasanya anak TK. Tapi kalau sudah kuliah di Universitas Negeri Gorontalo, baru dia puasa setengah hari, tidak ada seperti itu. Dan kalau dia bersemangat, tidak mungkin pingsan dentaya. Iya, tidak mungkin. Cuma ini masih kerdil semangatnya. Semangat ya, jadi mesti mental dan mesti didampingi, ini diberikan power, diberikan kekuatan. Makanya kalau ini sahur, berikan sahur yang bagus-bagus di situ. Yang banyak gizinya. Baru kasih. Baliang duriang 7 buah. Pasai nahu. Contoh ya, belikan burger. Kalau tidak ada burger basang. Sama-sama jibe. Pokoknya yang bikin kenyang. Asal teh kolapo. Ya seperti itu. Mau didampingi nih. Mau dampingi, mau kasih semangat. Intinya tidak ada puasa setengah hari kecuali puasa anak-anak proses pembelajaran. Nah, lanjut lagi pertanyaan ketiga. Apa Jo? Batu Ripas Salam di Goa. Assalamualaikum Pak Kiai dan Dintayang. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang tua yang membeda-bedakan anaknya? Misalnya kakak dibelikan mobil, adiknya dibelikan motor. Apakah ini orang tua yang durhaka kepada anaknya? Tidak ada orang tua durhaka begitu. Rero atau iya karena dia adalah orang tua. Orang tua yang punya uang masa pas-pasai? Enggak, kemudian itu orang tua Dentayang. Sudah lagi dia kasih anaknya sesuatu. Sudah dia kasih. Nah karena Dentayang aneh kunci auto aneh Dentayang ini alim ini. Kunci Alpar aneh Dentayang. Iya, kunci Alpar. Alim juga ini contoh aja. Tapi hampir tahu dia kuat. Tapi di suatu saat marah-marah orang tuanya. Marah-marah orang tuanya, diambil kembali. Diambil kembali. Itu halal. Jadi sesuatu orang tua yang telah dia berikan kepada anaknya baru diambil kembali halal. Nah, jadi ada pernah keberatan di bahasa Rasul. Ya Rasul gimana sih orang tua saya? Saya kok udah dikasih. Kok diambil ulang? Diambil ulang. Kalau orang Makassar kan dia bilang puru-puru singkulu lalu kok. Mie-nya lagi. Apa kata Rasul? Anta wa malu kali abika. Engkau dan hartamu itu sesungguhnya miliknya orang tuamu. Karena dia miliknya, biar dia ambil kembali. Jadi kalau misalnya orang tua kata wami, tak rokok-rokok mi. Tapi kalau orang tua mi pakai. Iya minjo. Artinya sana mi to ana. Batu-batu mi. Nak kada benena. Nyo bapak nu lalange ya janjo tak rokok jena taratu nese. Contoh ya, contoh. Contoh kan biasa itu kasih yang orang tua. Taratu tongi. Iku kianunya. Kamanya biasa di sare mirip benena. Kan Jawa mutu kan. Contoh. Orang tua itu karena dia sudah tua, sudah khawatir untuk dirinya, maka dia dudukkan semua anaknya. Yang 5 orang itu. Baru dia bilang, ini sertifikat rumah karena anak perempuan kok. Pegang ini. Pegang memang, ini bagianmu. Tapi jangan jual karena saya masih hidup. Kau sertifikat empang yang ada di Pangkep 20 hektar. Kau sertifikat sawah yang ada di Maros. Di sampingnya pesantren Ilmu Yakin. Kau ambil ini. Ini 30 hektar. Talu minjo. Yang satu karena kau suka mobil, 5 mobil kusare kok. 5 mobil, terek 3, kijan 2. Ini BPKB na leto misalkan kuncina.
Nah karena saya pak, mana saya? Bagian Nah, yang karena kau sepeda talu kau ini sepeda. Nah, sudah dikasih ini mobil, ini sepeda. Umpama meninggal orang tua yang dapat sepeda tidak boleh komplain. Kapan kau komplain kau durhaka? Dia bilang tidak adil orang tuaku. Masa ini dikasih mobil 5, saya sepeda 3? Kira-kira pertimbangannya orang tua kira-kira. Karena itu adik-adikmu tidak ada pekerjaannya, ekonominya masih dibawa. Sementara engkau diongkosi sekolah sampai semua SS kau sudah lewati. S1, S2, S3, semua SS. Yang semua mi. Steller apa sudah contoh. Bahkan profesor mako. Dan hartamu sudah banyak. Maka wajar kalau kau dikasih sepeda terima mi. Supaya olahraga kok. Jangan mi, tidak usah itu komplain lagi. Hargailah pemberian orang tua. Karena orang tua itu pada dasarnya semua orang tua mau melihat anaknya sukses. Artinya tahu kebutuhannya anaknya. Nah luar biasa itu kasihan orang tua. Bapak garda terdepan. Biar hujan naroda sepeda dan sulu. Mandi keringat. Kalau terik matahari, kebakaran kulitnya karena sengatan matahari. Kalau hujan diguyur hujan kedinginan, tapi pantang mundur untuk mencari rezeki supaya anaknya berhasil kuliahnya di Universitas Gorontalo. Iya betul. Sudah sarjana lagi anaknya, dia bilang lebih bagus kau nikah. Dikasih nikah lagi tidak ada duit, dijual semua tanah kapling. Tidak cukup lagi. Mana sepeda anak balu kantong? Belum cukup lagi. Ayam yang sementara mengeram semua dijual supaya anaknya juga ini nikah. Semua orang tua mau melihat anaknya bahagia. Jadi jangan pernah anak berkata saya dibeda-bedakan dengan saudaraku yang lain. Itu. Jadi pengorbanannya orang tua itu luar biasa Pak Kedi. Iya. Nah begitu Pak Salamdi, tidak ada itu orang tua durhaka sama anaknya. Anak yang durhakai orang tua. Menurut Pak Kiai, bukan saya bilang ini. Tapi kalau toh seandainya ada orang tua yang seperti itu menganiaya anaknya, dia durhaka kepada Allah. Jangan diistilahkanlah sebagai akhlak, sebagai etika bahwa orang tua mendurhakai anaknya. Tapi orang tua durhaka kepada Allah karena dia menyanyiakan anaknya. Anak kalau tidak sholat, tidak ngaji, itu anak orang tua yang durhaka kepada Allah karena menyanyiakan ini anak. Iya. Nah, yang terakhir ini pakai pertanyaannya dari Pak Rasid di Galesong. Nah, anak mana? Tetangga saya non Muslim. Ketika bulan puasa, beliau suka mengirim makanan untuk buka puasa. Saya ingin membalas mengirimkan makanan. Haruskah saya menunggu sampai hari raya mereka atau saya kirim saja tanpa menunggu hari raya? Tidak usah menunggu hari raya. Lalu kalau kita itu memberikan sesuatu kepada mereka yang bukan Islam, bukan kita memberikan supaya dia pakai ritual. Ya, karena kalau dia pakai ritual, kita turut andil. Jadi memberikan untuk sosial kemanusiaan. Untuk dimakan. Anjing saja dikasih minum itu dapat pahala, apalagi manusia. Bukankah ada riwayat dan tayang seorang pelacur yang datang melacurkan dirinya? Muter batu balu kan Jawa pukis. Contoh ini. Iya. Lewat gurun pasir ketemu seekor anjing yang keluar lidahnya gara-gara haus. Dan pelacur ini tahu kalau ini anjing ini kehausan. Terketok hatinya pelacur ini mencari sumur. Ketemu sumur tidak ada timba. Sepatunya dia buka lalu dia gayungkan ke air itu lalu dia minumkan anjing itu sampai puas. Setelah puas anjing itu minum, pertolongan daripada pelacur ini, pelacurnya meninggal. Kata Allah, ya malaika, wahai sekalian seluruh malaikat, isyahidu qad ghafartu laha, saksikan itu yang meninggal, yang pelacur itu, yang datang jual kue. Contoh. Iya. Tadi malam dia jual kue ini. Maka seluruh dosa kesalahannya aku ampunkan. Aku kasihan kepadanya. Karena dia kasihan kepada makhlukku sekalipun anjing. Dia ampunkan dosanya. Bersedekah hanya air. Itu pun yang disedekah adalah anjing. Cuma jangan berkata, kalau begitu biarlah kita jadi pelacur. Baru cari anjing lalu ke sini. Salah. Barangkali sudah jelas. Jadi sesama makhluk ini. Paling doa paling ini ke pertanyaan terakhir ini pakai doa dulu kita tutup ini di hari ke berapa ini? Hari ke-12 ini pakai.
Doa tabe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila. Ya Allah, kami mohon kepadamu iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqa, keyakinan yang benar di sisimu ya Allah, wa qalban syakira, dan hati yang senantiasa mensyukuri nikmat pemberianmu ya Allah, wa lisanan dzakira, dan lidah yang senantiasa berzikir menyebutkan asmamu ya Allah, wa taubatan nasuha, dan taubat yang engkau terima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Nah, pendengar, kita tutup dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.